Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Bupati Kampung Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan, Bapak Billy Rapes. Selamat datang Pak Asisten di Kepala Sekolah SMA, SMK, MA dan MAN se-Kabupaten Selatan yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Berserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, semoga kita selalu mendapat syafaat dari beliau baik di dunia maupun di yaumil akhir. MTHS yang sudah hadir, dan juga kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Asisten karena ini baru selesai. Kemarin itu kami mengusulkan untuk aula Pak, rupanya untuk sarana di dalamnya masih belum ada Pak, jadi mungkin kurang nyaman Bapak Ibu sekalian sama Pak Asisten. Semula sebagaimana kita ketahui ada di Dinas Dispora, namun dengan adanya peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera pusaka, di mana dijelaskan pada Ketentuan Umum pasal 1 angka 3 bahwa badan adalah badan yang menyelenggarakan usaha pemerintah di bidang pembinaan ideologi Pancasila. Jadi Kesbangpol ini Pak, salah satu bidang yang ada di Kesbangpol ini adalah ada bidangnya wawasan ideologi kebangsaan. Makanya dengan keluarnya peraturan program pasukan pengibar bendera pusaka ini ada di Kesbangpol. Ini yang perlu kita ketahui bersama-sama. Selanjutnya juga dapat kami laporkan Pak bahwa kami kemarin di bulan Februari juga dapat undangan dari BPPI, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, benar Pak ya, karena baru ini Pak. Itu dilaporkan dan disampaikan sampai ke tingkat pusat. Mungkin selama ini sama Pak, karena kami baru menerima estafet ini Pak. Makanya kami jauh-jauh hari Pak, di bulan Januari ini kami sudah mengadakan kapan persiapan. Karena ada beberapa hal perubahan daripada persyaratan. Mungkin tadinya hanya dibatasi tinggi sekian atau pada dasarnya ini ada petunjuk dan teknisnya. Mungkin nanti Pak Asisten akan dijelaskan oleh Ketua Sekretariat atau bidang di Kesbangpol ini untuk menjelaskan. Dan juga dapat kami laporkan Pak bahwa kami telah mengadakan rapat kecil dengan panitia seleksi dan juga tim pelatih baik dari TNI, Polri, dari PPI dan juga tim kesehatan dan juga undangan lainnya. Tahapan-tahapan ini akan segera kita laksanakan. Makanya pada hari ini Pak, kami mengundang para kepala sekolah se-Kabupaten Selatan yang bersedia hadir. Laporan ke BPPI ini paling lambat akhir Februari sudah kita sampaikan untuk tahap pertama. Jadi berapa yang kita terima nanti dari seleksi awal ini, itu yang akan kami download ke BPPI pusat. Maka hari ini kita laksanakan rapat tersebut Pak. Bapak Asisten dan Bapak-bapak yang saya hormati dan insya Allah di Kabupaten Selatan, semoga nantinya Bapak Asisten dapat memberikan arahan sekaligus membuka rapat koordinasi ini. Dan saya wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Selatan beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil Mora II beserta anggota Polsek ada.
tamu-tamu kita, terutama bapak-bapak ibu dari sekolah-sekolah dan kawan-kawan. Bapak ibu sekalian, saya dikasih catatan-catatan yang akan disampaikan, tapi saya kira tidak usah terlalu menonton kalau saya baca ini kan. Saya menyampaikan beberapa hal saja pagi ini, bahwa tadinya seperti yang disampaikan oleh Pak Kabar Kesbang, Paskibbraka ini urusannya di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga. Diundang nggak? Ada? Perjalanan. Nah, sebenarnya sama saja Pak, bagi penyelenggara itu mau di Dispora mau di Kesbangpol. Tapi yang mau saya soroti adalah, saya menginginkan semua proses ini dapat dijalankan dengan profesional. Itu yang paling penting. Mau dimanapun ditempatkan, kalau kesannya kurang profesional, maka yang menjadi sorotan pertama adalah tim panitia itu sendiri. Jadi konteks ini saya bagi dua dulu. Pertama, saya sampaikan kepada Pak Kabar Kesbang selaku opini dan profesionalitas daripada tim panitia yang telah dibentuk oleh Bupati. Apakah SK tim ini sudah dikeluarkan atau belum, Pak Kabar? Masih proses. Nah, tentu ini harus dipercepat sebagai dasar supaya kita tahu nih siapa yang panitianya, Pak Kepala Sekolah dan segala yang diundang. Yang kedua, kenapa Paskib ini saya apresiasi di kegiatan hari ini. Jadi kita memulai itu kalau tidak lari dari Perpres nomor 51 tahun 2022 tentang rekrutmen ini, dan juga peraturan kepala BPIP nomor 3 tahun 2022 itu, silakan dibaca supaya bapak-bapak tuh bisa jelas. Itu yang mau saya tekankan. Saya yakin kalau bagi panitia itu pasti dilaksanakan, tapi supaya tidak miss, sebaiknya di pihak-pihak kawan-kawan dari sekolah-sekolah membaca juga dan mensosialisasikannya juga, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan secara daerah yang dikeluarkan melalui SK Bupati SK Bupati. Nah, itu supaya jelas harus dilakukan secara terbuka, karena tim ini kan ada unsur penilaian kesehatannya, ada unsur penilaian pengetahuan umumnya, mungkin ada psikotes juga, kemudian ada tinggi juga, ada berat juga. Nah, Pak Kapolsek, itu perlu dijelaskan. Nah, harapan saya kalau memang ini umum atas ya, untuk sekolah semua jenis sekolah ini harus sampai informasinya Pak Kabar. Saya yakin ini sudah dilakukan, buktinya hari ini sudah cukup banyak. Ketua MKKS-nya siapa Pak? Oh Pak. Tidak ya? Perwakilan. Enggak, maksud saya perwakilan sekolah itu walaupun perwakilan ada semua ya? Ada ya? Tidak apa-apa. Tapi bagi yang kepala sekolahnya hadir langsung, itu saya apresiasi betul. Artinya itu menunjukkan mungkin yang tidak hadir itu tidak sempat karena halangan dan lain sebagainya. Tapi sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama ada. Diajarkan orang-orang yang lulus, jangan dibuat versi lain itu, Pak. Harus mengacu kepada apa yang menjadi keputusan tim penilai secara terpadu. Kalau tidak, buat apa tim dibuat? Langsung saja kita yang milih. Nah, tapi kalau dibuat tim, maka hasil tim itulah yang harus diambil. Tidak ada kata-kata lain. Jangan lari dari situ. Ini di dalam Perpres nomor 51 tahun 2022 dan peraturan kepala BPIP nomor 3 tahun 2022 itu sudah jelas.
Di situ secara runut sudah dibuat tahapan-tahapannya, apa yang harus dilakukan, sehingga kita semua mengakui bahwa itu memang hasil kerja tim, dan tim bisa mempertanggungjawabkannya sampai dimanapun. Jadi kalau ada yang merasa itu bisa dijawab. Kalau perlu pengumuman itu ada masa sanggah. Nah, seperti penerimaan pegawai, itu caranya supaya kita ada komunikasi timbal balik terhadap hal-hal yang barangkali perlu dilakukan diskusi. Tapi saya yakin semuanya ini pasti dilakukan profesional. Kemudian sekretariat panitia seleksi paskib itu di mana, kemudian dibuat spanduknya. Jika dibuat papan pelang sementara nggak apa-apa, itu kita kalau mau bagus. Karena era sekarang ini kan era keterbukaan semua. Jadi kontak personnya dibuat di situ. Siapa yang bisa dihubungi di situ. Jadi koordinasi kepala sekolah dan lain sebagainya dalam rangka rekrutmen itu bisa berjalan dengan baik. Barangkali ada usulan dan saran dan lain sebagainya. Kita semua bisa memahami kedua peraturan ini. Pertama tadi saya jelaskan ada peraturan Kepala BPIP nomor 3 tahun 2021 tahun 2022. Itu semuanya bisa diunduh itu pasti Pak. Jadi saya tahu betul Pak kalau dalam konteks harapan, ya semua orang itu harapan anaknya itu bisa. Tapi yakinkan oleh kita semua, baik panitia kabupaten maupun para kepala sekolah bahwa itu tadi saya katakan berjalan dengan profesionalitas yang ada. Panitia, ya, saya harapkan penggemblengannya ini Pak Kaban diperhatikan tempatnya. Jadi jangan dibuat asal-asalan. Maksud saya penempatan mereka itu buatlah meskipun dalam rangka pendidikan, tapi betul-betul aman serta nyaman dalam konteks privatnya. Kan ada perempuan, entah berapa itu nanti. Tetap diperhatikan. Jangan sampai nanti mereka dalam pembinaannya itu mulai ini beserta jajaran dengan menghadirkan semua kepala sekolah MKKS se-Kabupaten Oku Selatan dalam rangka rekrutmen ini. Hal-hal yang kurang jelas nanti saya kira bisa ditambahkan oleh Pak Kaban Kesbang atau jajarannya, sehingga apa yang perlu diberitahukan kepada kawan-kawan bisa terlaksana dengan baik. Saya tidak bermaksud menceritakan hal-hal yang tidak baik, tapi pernah terjadi bahwa beberapa hal yang kita alami itu hasil daripada kekurangan koordinasi di antara kita, sehingga perlu diselesaikan secara baik, karena ini ada terjadi di ujung, maka di pangkal ini saat ini, maka saya ingatkan jangan ada menyimpang dari ketentuan yang telah dibuat sendiri, misalnya tulis maupun secara fakta daripada anak-anak kita itu. Saya kira Pak Kaban Kesbang itu Pak Ramil dan semua bapak-bapak ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, saya doakan dari kegiatan ini perwakilan dari sekolah bapak ibu bisa menjadi kebanggaan sekolahnya masing-masing, serta menjadi kebanggaan kita pemerintah Kabupaten Oku Selatan. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yang baqi jalalutikal karim wa ala sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا والمسلمات والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في شكرة الموت والنجاة من النار وانفعنا الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وارزقنا اجتنابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.